Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita berjumpa kembali untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menyajikan masih terkait teks laporan percobaan, tetapi yang kita bahas adalah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Ada beberapa hal unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Untuk kali ini yang kita bahas adalah tentang konjungsi dalam teks laporan percobaan. Ikuti penjelasan lebih detail berikutnya. Baik, berikutnya anak-anak kita akan belajar tentang konjungsi dalam teks laporan percobaan. Laporan percobaan itu berisi kalimat-kalimat yang terangkum dalam sebuah teks paragraf demi paragraf. Oleh karena itu, menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat berikutnya atau antara frase satu dan frase berikutnya, kita membutuhkan yang namanya konjungsi. Berikut mari kita pelajari tentang konjungsi dalam teks laporan percobaan. Pengertian konjungsi. Konjungsi bisa diartikan sebagai kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Jenis konjungsi sangat banyak dilihat dari beberapa hal. Kali ini saya akan menyajikan jenis konjungsi dari beberapa segi. Yang pertama dari konjungsi temporal. Konjungsi temporal bisa diartikan sebagai konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda berkaitan dengan waktu. Tempo, waktu. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu di konjungsinya namanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal sederajat diantaranya kemudian, sebelumnya, lalu, sesudahnya, dan selanjutnya. Sedangkan konjungsi temporal yang kedua adalah konjungsi temporal yang tidak sederajat. Di antaranya apabila, ketika, hingga, sejak, sementara, bila, sebelum, waktu, demi, saat, dan sambil. Jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menjelaskan hubungan sebab akibat atau peristiwa. Kausalitas, sebab akibat. Nah, ini adalah jenis konjungsi kausalitas. Yang pertama, konjungsi kausalitas syarat, yaitu jika, kalau, dan bila. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi kausalitas alasan. Jika kita menghubungkan kalimat dengan kata karena, itu berarti kausalitas alasan. Kemudian yang ketiga, konjungsi kausalitas simpulan. Untuk menyimpulkan kita membutuhkan konjungsi, yaitu dengan demikian dan jadi. Selanjutnya, konjungsi kausalitas yang keempat adalah kausal akibat. Di antaranya adalah oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, dan maka. Konjungsi yang kelima adalah kausal tujuan. Biasanya saat kita menggunakan konjungsi kausal tujuan, kita menggunakan kata agar dan untuk itu. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi koordinatif. Nah, pengertian dari konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih dan unsur tersebut memiliki kedudukan yang sama. Konjungsi koordinatif membentuk kalimat majemuk setara. Ada dua jenis konjungsi koordinatif. Yang pertama yaitu koordinatif penambahan, yaitu konjungsinya adalah dan serta.
Kemudian jenis yang kedua adalah konjungsi koordinatif perlawanan. Konjungsi koordinatif ini adalah kata tetapi. Konjungsi yang keempat adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi ini bisa diartikan sebagai konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama. Penggunaan konjungsi ini membentuk kalimat majemuk bertingkat. Jenis konjungsi subordinatif. Subordinatif yang menyatakan tujuan atau harapan. Contohnya adalah biar, agar, dan supaya. Subordinatif yang kedua adalah yang menyatakan waktu. Contohnya sejak, sedari, sementara, seraya, sewaktu, sambil, tatkala, serta, ketika, selama, sesudah, selesai, seusai, sehabis, sebelumnya, begitu, setelah itu, sampai, hingga kata hingga. Subordinatif yang menyatakan syarat. Contohnya kalau, manakala, jikalau, apabila, jika, bila mana, dan asalkan. Sedangkan subordinatif yang berikutnya adalah tentang subordinatif yang menyatakan suatu pengandaian. Di sini adalah andaikan, seandainya, umpamanya, andai kata, sekiranya, dan seumpama. Nah, coba cermati. Adakah konjungsi dalam kalimat berikut? Setelah kamu belajar tadi tentang beberapa jenis konjungsi, mari kita cermati. Air bisa melakukan berbagai zat kimia dan kelarutan dalam zat. Nah, kalimat ini dan seterusnya silahkan kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Kemudian silahkan cermati, ada konjungsi apa dalam kalimat ini. Tulis dengan baik di buku catatan. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Baik, tadi kamu sudah saksikan penjelasan terkait konjungsi dalam teks laporan percobaan. Nah, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa kamu pahami dengan baik. Sebagai bukti bahwa kamu sudah mempelajari dengan baik dan memahami atas apa yang saya sampaikan, nanti di akhir pembelajaran kita akan ada tugas. Jangan lupa, penjelasan saya secara video ini boleh kamu perkuat lagi dengan materi yang saya lampirkan. Silahkan kamu buka materinya lebih detail, kamu cermati kembali, kemudian silahkan kerjakan tugasnya. Jangan lupa KKM kita atau nilai minimal yang kita capai adalah 84. Jadi usahakan yang terbaik, jangan mudah menyerah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.